Shalom Elohim. Shalom. Puji Tuhan, kita ibadah lagi. Ya saudara, saya mau coba bertanya begitu. Apakah saudara pernah di dalam perjalanan hidup saudara ketika bekerja dan mencari nafkah di marketplace, pernah terpikir nggak bahwa saudara itu seharusnya juga melayani Tuhan, juga melayani pekerjaan Tuhan, maksud saya. Pernah terpikir nggak? Atau saudara mungkin biasa saja, ya hidup seperti orang lain hidup, bekerja, cari makan, cari nafkah, atau bagaimana? Saya pernah dalam posisi gamang, ya. Ketika saya begitu sibuk bekerja, begitu asik mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, saya nggak bisa bangga dengan diri saya sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Saya nggak bisa bangga. Ketika saya pergi ke suatu kota, dan di kota itu saya berada di sebuah gereja yang harus saya kunjungi karena harus beribadah di hari Minggu, ya, karena tugas. Saya merasa, kenapa saya tidak berada di mimbar hari itu? Kenapa saya tidak membagi berkat firman Tuhan? Itu berkali-kali kalau saya ketemu dengan teman-teman saya di suatu kota yang mereka sedang melayani sebagai pendeta, hamba Tuhan, sebagai gembala. Sementara saya ke kota itu bukan sebagai pendeta atau gembala, tapi sebagai pekerja. Terus terang saya merasa gamang gitu, saya merasa minder, saya merasa saya seperti ini ya, saya duduk di kursi jemaat dan saya mendengarkan pujian penyembahan, saya menikmatinya dan saya mendengarkan khotbah. Ya ada yang bagus khotbahnya, ada yang gak enak. Tapi saya selalu berpikir, kenapa saya di sini ya? Harusnya saya melakukan sesuatu dengan gereja saya. Saudara pernah nggak seperti itu? Mungkin karena saudara tidak di posisi saya barangkali. Tapi maksud saya, kalau saudara punya hati melayani Tuhan, ya seperti dulu saya belum jadi pendeta, saya punya hati melayani Tuhan. Saya selalu berapi-api di dalam Tuhan dan tetap saya akan merasa, misalnya saya lagi ke Papua begitu ya, hati saya tuh begitu mengasihi orang-orang Papua. Dan saya ingin saya tinggal di situ dan saya melayani mereka. Itu saya belum jadi pendeta. Tapi hati saya begitu senang membagi berkat, membagi kasih, membagi firman Tuhan, menguatkan, menghibur, mendoakan, dan memberikan mereka sebuah kekuatan rohani yang, dan saya merasa bahwa saya senang seperti itu. Itu waktu saya masih muda, belum jadi pendeta. Nah, berjalannya waktu, saya sudah melayani dan puji Tuhan, Tuhan memberikan saya panggilan untuk mendidik anak-anak, mendewasakan mereka di rumah saya, menampung mereka sebanyak ya 12 orang lebih, kurang lebih lah begitu. Sampai akhirnya terus saya meningkat, pekerjaan saya, karir saya meningkat. Saya mulai jadi pendeta, mulai jadi gembala. Lalu ketika saya dinas keluar kota, saya duduk di gereja, saya merasa minder, saya merasa gampang. Kenapa saya di sini? Harusnya saya nggak di sini nih. Harusnya saya itu yang di mimbar itu, saya yang khotbah. Karena saya lagi dinas, saya begitu gamang dengan hidup ini, dengan panggilan saya. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak damai, saya nggak tenang. Tapi Tuhan tidak menjawab apapun. Dan saya kayaknya dibuai dengan gaji yang bagus ya, dengan bukan hanya keliling Indonesia, saya sampai ke luar negeri, itu saya dibuai seperti itu, kayaknya waduh, asik juga ini. Tapi saudara tahu, berapa banyak kita sudah menghilangkan waktu-waktu kita yang seharusnya berdampak bagi kerajaan Allah. Betul? Sudah berapa banyak waktu-waktu kita yang terbuang percuma, yang harusnya kita bisa lakukan sesuatu buat kerajaan Allah. Saya cerita ini supaya saudara jangan sampai mengalami ini. Memang saya pada saat tertentu saya pulang ya, Sabtu pulang, Minggu pelayanan, lalu Senin kembali lagi ke kota itu.
Dan lucunya di kota itu, di Palembang itu, saya lebih diterima. Orang-orang mengasihi yang tidak pernah saya pikirkan. Khotbah saya mereka begitu bayangin altar call itu ribuan orang, saudara. Jemaatnya ribuan, altar call itu ratusan. Itu jemaatnya begitu, wow, exciting banget begitu. Habis khotbah selalu ada pemberian-pemberian dari mereka. Cinta mereka itu sampai membuat saya, tapi saya langsung berpikir, ini saya harusnya ada di mana? Saya tidak di gereja saya di gerejanya orang yang saya bantu melayani. Itu kebetulan kalau saya di gereja yang saya bantu, tapi kalau di kota lain yang saya tidak kenal, saya masuk ke gereja, saya suka berpikir, kenapa saya di sini? Saudara, mungkin ini banyak dialami oleh pendeta-pendeta yang masih bekerja mencari nafkah. Dan saya baru belakangan tahu setelah 3 kali saya mengalami teguran, panggilan, baru yang ketiga saya enggak, oh memang saya harusnya dari dulu full time. Hati kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama itu harusnya betul-betul menjadi barometer kita mengikuti Tuhan. Kalau saudara punya hati mengikuti Tuhan, saudara mengasihi Dia, dan saudara sungguh-sungguh punya hati yang benar, murni begitu, pasti saudara mengasihi sesama, betul tidak? Kalau saudara hanya mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak mengasihi sesama, itu saya kira tuh Anda tidak benar. Waktu saya di Papua, saya melihat orang-orang Papua, kayaknya panggilan saya di sini. Orang-orang yang butuh Yesus betul-betul. Tapi waktu itu saya masih bingung karena masih muda, umur baru 24 tahun. Ini saya harus sekolah lagi nih. Saya kembali ke Jakarta, saya kembali ke kantor pusat dan saya sekolah lagi. Walaupun api itu tidak pernah padam, tapi pada titik tertentu, walaupun pelayanan itu semakin meningkat, banyak anak-anak muda di jamaah Tuhan melalui saya, pelayanan saya, lalu mereka saya muridkan, saya dewasakan secara rohani. Tapi saya merasa itu belum powerful sampai setelah saya menjadi tua dan di umur 50 saya memutuskan saya berhenti bekerja. Saya harus full time. Saya baru menyadari bahwa berapa banyak waktu yang sudah saya buang yang tidak berkontribusi kepada kerajaan Allah. Saudara pernah nggak dalam hidup saudara secara rohani saudara stagnan? Saudara tidak naik, tidak berbuah, tapi saudara stagnan, bahkan saudara cenderung menjadi turun. Pernah nggak? Itu tanda-tandanya kita sedang di luar jalur Tuhan. Ini kan beberapa yang sekarang bersama saya ini, coba tanya sama dirimu. Sejak Pak Pendeta, Pak Gembala menjadi full time, terjadi peningkatan nggak rohani kalian? Terjadi nggak? Amin. Tapi waktu Pak Pendeta Gembala masih kerja, gimana rohani kalian? Pasti stagnan kan? Karena saya stagnan, bahkan cenderung turun. Karena itu panggilannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Begitu saya berhenti full time, saya melihat anak-anak rohani saya. Di sini jemaat saya perhatikan, mereka mulai bertumbuh rohaninya. Beda. Yang paling kocak ini Teti nih. Kemarin dia pulang kampung. Saya mau cerita sedikit soal Teti. Dia pulang kampung, dia ke Nias. Saya tidak tahu dia gerejanya dulu apa. Yang jelas pasti bukan karismatik. Lalu saya ajar di sini bagaimana memuji, menyembah Tuhan. Saya nggak peduli dia suka atau tidak suka bahasa roh. Pokoknya saya bilang kamu harus minta Tuhan bahasa roh. Saya ajar pujian penyembahan. Nah, saudara lihat sekarang dia punya urapan dan pujian penyembahnya oke, keren. Nah, waktu dia pulang kemarin ke kampung halamannya, cuti ya, ke Nias. Dia kesal sekali dengan gerejanya. Di gereja itu pujian penyembahnya nggak enak, garing. Orang khotbah semua pada ngobrol, semua jemaatnya. Waduh, itu gereja apa pasar malam? Lalu dia bilang, nggak enak gereja ini, saya mau kembali aja ke Jakarta. Lalu bapaknya tanya, kenapa kamu kembali ke Jakarta? Kenapa kamu nggak suka lagi di kampung kita?
Saya ada dinas. Bapaknya bilang, kamu dinas apa di Jakarta? Ya, dinas worship leader. Jadi udah nggak betah dia dengan gereja yang tanpa hadirat. Dia udah nggak betah dengan gereja dengan pujian penyembahan. Bayangkan saudara, waktu itu kalau Teti bersama kita di sini baru datang, lalu Pak Pendeta gembalanya masih belum full time, mungkin dia masih flat aja, dan dia mungkin penyembahnya kayak di gereja lama. Nyanyinya seperti MC. Betul tidak? Betul. Seperti MC. Ini nyembah Tuhan atau apa? Nah, kegampangan saya itu membuat saya sedih, membuat saya terpukul, membuat saya bilang, Tuhan, dari dulu aku harus nyambutkan, sehingga aku betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Saya kalau cerita ini saya mau nangis, karena saya telat untuk mengambil keputusan full time. Tapi itu pun berat, karena saya memikirkan istri saya dan anak-anak. Seorang istri yang dari awalnya hidup nyaman, enak. Bayangkan kalau suaminya menjadi full time. Saya bisa bayangkan. Sekarang aja saya udah full time. Kadang-kadang istri saya bilang, enak sekali ya Pak kalau banyak punya uang. itu membuat saya bilang, ya kita nikmati. Bayangkan kami berdua masih punya keinginan, yuk kita ke sana, tapi nggak bisa. Ya udahlah. Gitu. Karena apa? Saya bisa membayangkan karena saya menghormati istri saya. Saya nggak berani ngambil keputusan untuk full time. Tapi Tuhan itu baik, sampai 3 kali. Baru di umur 50 saya putuskan saya harus berhenti. Dan itu pun, saya sempat marah sama istri saya karena dia sempat komplain. Nah, hari ini, kita yang sedang, ya, masih muda, masih giat-giatnya dalam Tuhan, saya mau katakan, jangan sampai Anda salah jalan. Sekarang kalau saya masih ke Palembang, itu Jumatnya senang sama saya. Mereka telepon aja. Tapi dulu ya sampai saya bilang, udahlah, jangan berharap saya di Palembang. Mereka senang, banyak gembalakan kami di sini, banyak di sini aja, gini-gini. Saudara tahu ya, kalau kita mengasihi sesama itu, kita nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Ini asli mengasihi, ini tulen, ini murni. Bayangkan itu saudara. Saya ditelepon lagi kerja, ditelepon, suruh kembali. Mereka nangis-nangis. Tapi kan saya di sini punya gereja, betul? Nggak tahu deh kalau saya pergi saudara nangis nggak? Maksudnya pergi ke surga. Aduh, puji Tuhan. Oke, saya cerita ini itu preambul doang ya. Nanti ada yang di akhir cerita. Mari kita buka dulu Alkitab kita. Mari kita buka di Matius 13 ya. Ini perumpamaan tentang benih, tetapi saya mau menyampaikan bukan perumpamaannya, tapi tentang saudara dan saya. Ya. Matius 13 ayat yang ke-18 sampai dengan 23, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat yang 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, saya pastikan saudara bukan di ayat 19, 20, 21, dan 22. Bukan. Saudara, saya minta dengan iman, saudara ada di ayat 23. Saudara harus ada di ayat 23. Saudara harus itu. Itulah saudara.
Saudara bukan orang yang terhimpit dengan kekhawatiran, dengan penganiayaan, dengan fitnah, lalu tersinggung, sakit hati, lalu meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Tidak ada Tuhan-Tuhanan, tidak ada Yesus-Yesusan. Saudara bukan itu. Saudara juga bukan firman yang ditaburkan, lalu saudara gembira, mengalami euforia, mengalami psikologi massa, gembira karena banyak orang bergembira. Tetapi saudara tidak berakar. Saudara bukan itu. Kita semua, iman saya mengatakan, saudara dan saya, kita ada ayat yang di 23. Kita adalah yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ini penting, dan mengerti. Kalau kita tidak mengerti, kita harus minta kepada Roh Kudus supaya kita mengerti. Understanding, hikmat dari surga harus kita dapatkan. Dan kita minta dari Roh Kudus, Tuhan, aku nggak ngerti firman-Mu hari ini. Tolong Tuhan berikan aku pengertian. Minta dari Roh Kudus understanding itu. Supaya apa? Supaya kata Tuhan. Dan karena itu ia berbuah. Orang yang mengerti pasti berbuah. Orang yang tidak mengerti tidak akan pernah berbuah. Perhatikan, kata mengerti itu bukan hanya mengerti, tapi yang dimaksud dengan hikmat atau understanding itu begini loh. Anda mengerti firman Tuhan dan Anda yakin Anda memang akan melakukannya dan memang Anda beriman dengan itu. Itu mengerti. Ada banyak orang tahu firman Tuhan, saya katakan dia tidak mengerti. Kalau Anda tahu firman Tuhan, tetapi Anda tidak melakukannya, Anda tidak memahaminya, Anda tidak ikut kata iman Anda tidak mengerti. Dengar baik, ini Tuhan bilang soal pengertian ini. Kita lihat di ayat yang ke 11 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa maksudnya Pak Pendeta? Ketika engkau yang telah diurapi dan memiliki Roh Kudus, lalu firman itu berkata, engkau baca firman, engkau baca Alkitab, Roh Kudus akan memberikan engkau understanding, akan memberikan engkau pemahaman. Hari ini satu perikop dibaca, tidak semua ngerti. Ulangi lagi, baca satu perikop, nggak ngerti. Merenung, coba diem. Tuhan ini maksudnya apa nih? Baca ulang, mulai kling, ada sesuatu. Oh, ini maksudnya begini. Saya sama seperti saudara, membaca firman, begitu dibaca nggak langsung mengerti. Saya ulang-ulang berkali-kali. Saya renung-renung, ini maksudnya apa ya? Selesai saya baca, saya ulang lagi, nggak paham juga. Ya sudah, saya bilang, masih ada waktu, karena saya akan tidur, nanti saya doa. Nah, itulah yang terjadi. Sering kali ketika saya mau tidur dan saya berdoa, tuh Tuhan kasih revelation, kasih pewahyuan. Dan understanding itu saya dapatkan ketika saya mau tidur saya berdoa. Lalu ketika saya tidur, itu firman keluar semua dan memberikan understanding kepada saya. Dan ketika kita mengetahui ini, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Mempunyai apa? Mempunyai understanding, mempunyai pemahaman, mempunyai hikmat. Kalau engkau baca Alkitab, nggak punya pengertian, nggak punya understanding, engkau nggak beriman dan mengatakan, yes, aku mau melakukannya, yes, aku mau mengerjakannya. Engkau nggak understanding itu. Tapi kalau engkau understanding, engkau mengerti, memahaminya, engkau akan bilang, iya Tuhan, saya akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Apapun, aku akan melakukannya. Itu bentuk understanding yang engkau memang harus seperti itu. Lalu Alkitab berkata apa? Sehingga ia berkelimpahan. Berkelimpahan apa? Berkelimpahan pemahaman, pewahyuan.
tentang Allah. Bukan kelimpahan, ini maaf ya, ini bukan kelimpahan duit, bukan kelimpahan materi, no. Ini kelimpahan tentang pemahaman kita kepada Allah. Coba saya tanya sekarang, kenapa saya atau kita ketika kita berdoa, beribadah dan menyembah, lagunya sama, betul nggak? Lagunya sama, WL-nya sama, imam musiknya sama. Tetapi masing-masing kita responnya beda ketika nyanyian itu dinaikkan. Ada yang gembira, ada yang happy, ada yang diem aja, santai, jaim, dan nggak usah dalam-dalam. Kenapa? Itu soal understanding. Kenapa ada yang nangis? Kenapa ada yang enggak? Itu soal understanding. Karena dia kenal Allahnya. Ketika Daud, ini understanding ya, perhatikan. Ketika Daud tabut itu dibawa ke Yerusalem, dia menari-nari seperti orang gila sampai istrinya malu. Istrinya tidak mendapatkan understanding. Daud mendapatkan, itu dia bedanya. Maka kita mengerti kenapa Daud dikenal Tuhan, karena dia memiliki kelimpahan hikmat dari Allah. Makanya saya suka mengkritik orang-orang yang nggak mendapatkan understanding ini. Mereka mengabaikan hadirat. Begitu kuat Tuhan ada di sini, mereka masih nggak merasakannya. Itu persoalan understanding. Lihat, Teti kembali ke kampung halamannya, ke gerejanya dia yang dulu. Dia merasakan, oh udah gak enak di sini. Aku mau kembali ke Jakarta. Orang di sana khotbah pada ribut jemaatnya, pada ngobrol semuanya. Mungkin ada yang merokok pula. Atau pergi keluar. Pendetanya nggak digubris. Karena dia sudah mendapat understanding. Dia tahu mana yang benar. Dan pemahamannya dia, aku nggak mau tinggal di sini, aku pergi. Nah, dia dengan iman, dia melangkah. Itu understanding. Iman dia seperti itu. Daud, kenapa begitu berani menghadapi Goliat? Sementara ada kakaknya, Eliab, dan ada yang lain. Itu bekas. Bukan bekas ya, memang panglima, memang tentara. Sementara Daud seorang gembala, cuma 2-3 ekor kambing dombanya. Kenapa dia begitu berani menghadapi Goliat? Dia punya understanding siapa Tuhan yang dia sembah. Sampai dia bilang gini, siapa pria yang tidak bersunat ini sampai berani menghadapi bala tentara Tuhan? Siapa dia yang tidak bersunat? Anak muda, mungkin bisa dibilang pada zaman itu dia sebagai bocil karena nggak pernah bertempur, tidak pernah berperang, tapi punya nyali, punya iman, karena dia punya understanding. Makanya Alkitab berkata, kepadanya akan diberi kelimpahan. Imannya muncul, dan dia bilang, aku akan menghadapi engkau. Sementara kakaknya dan Raja Saul ketakutan, gemeter, karena melihat Goliat yang begitu tinggi besar. Dia punya tombak saja, itu beratnya berapa hastanya. Tapi Daud, si bocil ini, punya nyali, karena dia punya understanding. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau menjadi anak kerajaan surga, engkau harus bangga. Tapi sayangnya kita, jadi anak kerajaan surga, nggak punya understanding, nggak punya pemahaman, nggak punya hikmat dari surga. Sehingga iman kita tetap begitu-begitu saja. Karena engkau tidak melakukan apa yang engkau tahu. Makanya tentang Tuhan itu bukan tahu, tapi tentang understand, memahami dia. Itu tentang Tuhan, tentang surga. Saya terus terang mengatakan, sampai saya bilang sama istri saya, Mama, apa kamu mau saya stres dan depresi, lalu saya menjadi gila? Karena tidak ikut tuh. Karena saya tidak mau jadi full time. Karena tidak mau berhenti kerja. Karena saya punya understand. Ini Tuhan sudah 3 kali loh manggil saya. Saya kok nggak berhenti kerja. Ketika saya bilang gitu sama istri saya, dia berhenti komplain dan dia sampai sekarang nggak pernah lagi ngomong. Cuma dia ngomong gini, alangkah indahnya kalau kita punya uang. Haleluya.
Oh alangkah indahnya. Ya, ya, ya. Oh Yesusku. Inilah pergumulan. Bayangkan, semua sudah kita usahakan. Sampai mau jual mobil Volvo aja, itu nggak laku-laku. Ini maksudnya apa ya Tuhan ya? Aduh, ini mau kita jual, mau kita beresin semua rencana-rencana kita buat gereja. Nggak laku-laku, ini kita bingung apa yang terjadi. Kita mau jual itu, mobil yang sekarang kita pakai, kita mau beli yang 50 juta aja, kita mau beli yang dijual Bluebird itu. Si kakak bilang, Papa, aku nggak setuju. Wah, anak udah mulai gede nih. Dia ngomong nggak setuju, kita takut. Dulu waktu dia masih kecil, kamu anak kecil, kamu ini iman-iman Papa. Tapi sekarang ketika dia bilang, Papa, aku nggak setuju. Ya sudah, aku nggak berani. Saya nggak berani. Karena saya tidak mau ribut, nggak mau rame. Saya pikir-pikir sama Tuhan, ini gimana rencana ini? Gereja ini mau bangun konten penyembahan ini. Karena sekarang sedang mulai naik ini trending penyembahan kita. Saya udah tanya sama Gio berapa tuh peralatannya? Dia bilang 70 sampai 75 juta. Dalam hati saya, itu yang second ada. Ada yang second ya segitu juga. Pak Pendeta. Oke. Ketika Daud memiliki understanding dan pemahaman seperti itu, dia tahu bahwa dia disertai Allah. Sampai dia berani bilang, siapa ini? Orang yang tidak bersurat ini. Coba bayangkan. Saul aja nggak bisa ngomong begitu. Eliab kakaknya nggak bisa ngomong begitu. Sang panglima perangnya Saul. Tapi Daud si bocil itu, anak umur 16 tahun. Siapa ini? Orang tidak bersurat ini. Yang berani-beraninya menghina bala tentara Tuhan. Ketika dia dikenakan oleh Saul. Nah, ini pakai baju jiraku. Pakai semua peralatan tempurku. Lah, kegedean kan? Dia kan masih kecil. Mungkin badannya juga masih kurus-kurus begitu. Dia nggak mau coba untuk menyenangkan hati Saul, rajanya. Betul? Sering-sering kita carmuk, betul nggak? Cari muka. Nyenengin orang yang kita hormati dan hargai. Tapi dia nggak peduli. Karena dia punya understanding. Dia lepas itu, dia punya baju jirah, baju tempurnya si Saul. Enggak, aku nggak bisa seperti ini. Aku begini aja. Dengan bermodalkan cuma batu 5 butir dan tali untuk mengumban itu, seperti orang melempar apa itu? Tapi kan begini. Dia nggak begitu, dia begini. Diputar talinya itu. Ada tempat nyimpan batunya itu. Saudara, ketika engkau memiliki understanding, engkau akan tepat pada sasarannya. Amin? Tepat pada? Dan itu yang terjadi pada Daud. Batu itu tepat di jidatnya daripada Goliat dan langsung masuk ke dalamnya, memecah batok kepalanya. Dan Goliat mati. Dan matinya, perhatikan, matinya bukan ke belakang, tapi ke depan. Tanda dia menyembah kepada Daud. Begitu jatuhnya. Itulah kalau kita punya understanding. Nah, anak-anak muda, ya, jangan ikuti saya yang sudah sampai harus 3 kali Tuhan ingetin untuk full time. Jangan ikuti itu. Kalau sekali Tuhan bicara, udah langsung ikut. Karena supaya engkau hidupnya tepat sasaran. Jangan seperti pendetamu, gampang, terus agak minder-minder gitu. Nih, saya ini pendeta atau bukan sih? Saya pendeta atau pekerja, pegawai, atau apa sih? Ngerti nggak maksud saya? Jadi hidup kita harus betul-betul punya understanding dengan Tuhan yang benar. Supaya kita bukan hanya 30, 60, tapi 100 kali lipat, 100 kali ganda. Amin? Amin. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Artinya kalau kita tidak memiliki understanding, pemahaman terhadap firman Tuhan dan hal-hal tentang surga, tentang Tuhan, apa yang kita punya yang masih ada sisa, itu akan diambil oleh. Sehingga kita kelihatan bodoh. Itulah yang terjadi pada Saul.
Ketika Tuhan mengangkat Saul menjadi raja, Tuhan berharap Saul melakukan segala ketetapannya. Tapi ketika dia melanggar firman Tuhan dan dia mencari siapa? Nabi siapa? Samuel. Dia sedang mengkamiri dirinya, sedang menajiskan dirinya dengan sesuatu yang gelap. Dia nggak punya understanding. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi jangan sampai kita menjadi bagian dari ayat yang ke-19, 20, 21, 22. Kita adalah bagian dari ayat yang ke-23. Kita adalah tanah yang gembur, tanah yang subur. Kalau diberi benih, maka dia akan bertumbuh. Dan bertumbuh, berbuah. Jadi kalau dia bertumbuh, dia harus berbuah. Tidak mungkin saudara bertumbuh, tapi tidak berbuah. Itu berarti pohon yang tidak pernah menghasilkan berkat. Saudara, sekarang tanya dirimu, apakah kau sudah jadi berkat buat banyak orang? Kau jadi berkat buat banyak orang. Perhatikan, apakah kau bahagia? Kalau kau bahagia dengan dirimu sendiri, engkau belum jadi berkat buat orang lain berarti. Engkau harus jadi berkat buat orang lain, buat sesama. Karena itu panggilan kita. Alkitab berkata, hendaklah engkau menjadi terang dan garam. Itu jadi berkat buat orang lain. Teti tahu panggilannya di mana. Panggilannya bukan di kampung. Panggilannya di sini. Makanya dia ke sini karena dia ada dinas. Bapaknya bilang begitu, dinas. Memang kamu ada dinas? Maksudnya dikira bapaknya, kamu udah PNS kok. Itu saya dengan kita tuh ketawa sepanjang jalan. Dinas. Memang orang kampung, saudara, saya mau kasih tahu. Di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Niangga sampai Pulau Rote, semua orang itu kalau menjadi PNS itu senang banget. Di kampung itu, yang penting pakai baju seragam. Pakai baju seragam coklat, udah jadi PNS, senang sekali. Maka dia siap untuk dilamar dan melamar. Itu yang terjadi, karena saya sudah keliling Indonesia. Orang-orang kalau jadi PNS senang sekali kalau namanya tercantum di dinas A, dinas B, dinas C. Menjadi PNS dia senang sekali, saudara. Tapi kalau di kota besar, orang tidak mau jadi PNS. Maunya jadi YouTuber. Atau jadi worship leader. Atau jadi imam musik. Karena kalau jadi PNS nanti akan berhubungan dengan KPK, BPK, dan aparat hukum. Waduh, berat sekali. Nah, saudara, mari kita buka di Yohanes ya. Kitab Yohanes 14. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perhatikan itu. Engkau dan saya disebut murid-murid Tuhan kalau berbuah banyak. Jadi kita harus mengerti, bukan hanya berbuah, tapi berbuah banyak. Pertanyaannya, sudah banyak belum? Hah? Sudah banyak belum? Nah, belum. Padahal udah mau dipanggil tuh. Kan kita sudah lansia, betul nggak? Kita sudah lansia, sudah mau dipanggil Tuhan, masih belum berbuah banyak. Gimana dong? Padahal Yesus mau kita berbuah banyak. Karena yang berbuah banyak lah yang disebut murid-murid. Kalau berbuah yang sedang-sedang saja, Pak, yang sedang-sedang, itu nggak cukup. Itu bukan murid. Karena Tuhan bilang apa? Dia adalah pengusaha. Dia pengusaha. Pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Minta yang banyak. Pak Pendeta, bagaimana dong caranya supaya minta banyak? Doa. Minta sama Tuhan, aku mau dong berbuah yang banyak. Saya kasih contoh. Waktu saya di Palembang itu. Walaupun di sini
Penggembalaannya cuma 2-3 ekor domba. Saya setia di sini. Ketika saya pergi ke Palembang, saya jadi berkat. Orang-orang itu menangis. Saya mau pergi. Mereka merayakan saya pergi dengan tangisan dan kesedihan dan minta, Bapak nanti balik lagi ya kalau sudah di Jakarta. Artinya saya berbuah itu membekas di hati mereka. Bagaimana saya mengajar mereka? Saya mengajar pemuritan, saya mengajar doa, saya mengajar doa keliling. Itu membekas di hati mereka. Mereka ingat pengajaran-pengajaran saya. Kalau ketemu tuh cerita. Waktu Bapak ngomong begini tuh, saya ingat tuh. Ada satu yang saya ingat sekali. Sekarang, kemarin saya sudah kasih tahu ke Pak Marcel dan Bu Eki. Pak, saya mau diberkati. Saya bilang begini, kamu pagi-pagi, habis doa penyembahan dan baca Alkitab, buka itu jendelamu. Buka itu jendelamu. Kamu bilang tuh sama Kota Palembang, aku memanggil berkat di dalam nama Yesus. Datanglah kemari, dari utara, timur, barat, dan selatan, Kota Palembang, datang berkat itu ke rumahku. Datang berkat itu ke haribaku. Aku akan memuliakan Tuhan dan menyembah Dia, meninggikan namanya. Dia lakukan itu. Saya sebenarnya ngomong sama banyak itu, pada tuh pemerintah. Tapi yang melakukannya cuma satu. Dia itu tukang jual kerupuk kemplang. Tahu kerupuk kemplang? Nggak sampai setahun 2 tahun. Dari rumahnya sederhana menjadi bertingkat jadi beton. Jadi waktu kita pemuritan lagi di rumah dia, saya lihat, wow, rumahnya udah beton, udah ber-AC semua, udah kayak begini. Meriah, gede, gedung. Kerupuk kemplangnya itu di gudangnya, wah banyak sekali. Sampai istri saya tuh kalau dulu pulang dari Palembang, pesannya ke dia tuh untuk dibeli, dikirim ke Jakarta. Itu membekas buat dia. Saya udah lupa, tapi ketika saya datang ke rumahnya, saya lihat, wah. Karena dia membuka jendela, memanggil berkat dari timur, barat, selatan, dan utara, Kota Palembang. Tapi dia giat, kerjanya dia giat. Padahal tadinya naik motor butut, udah punya rumah gedung, udah punya mobil. Ini bukan soal prosperity, ini soal understanding. Dia mengerti, dia memahami, dan dia mengimani, dia melakukannya. Waktu itu kan saya bingung, mau jawabnya gimana ya? Saya bilang, udah coba buka jendelamu. Pagi-pagi, buka pintumu. Panggil itu berkat dalam nama Yesus. Setan aja takut, masa uang tidak datang? Atau kerjaan tidak datang? Betul nggak? Setan kan takut sama kita. Atau kita takut sama sekarang? Waduh, gawat ini. Atau tikus takut tikus. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi jangan bangga, Bapak Ibu ya, jangan bangga Anda menjadi anak Tuhan tapi bukan murid. Kalau murid, kita harus berbuah banyak. Miliki understanding. Nah, ini understanding ini berkaitan dengan perenungan firman Tuhan. Makanya Alkitab bilang begini, kita lihat. Ayat yang keempat dan kelima. Demikianlah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata tinggal itu artinya saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Itulah understanding. Kalau saudara tidak melakukannya, berarti saudara tidak tinggal di dalam firman itu. Ketika saya disuruh Tuhan tampungin anak-anak itu, walaupun kita nggak punya uang, walaupun kita rumahnya masih kontrak, saya terima itu anak-anak itu. Saya lakukan, itulah understanding. Amin. Anak-anak nggak punya masa depan, akhirnya punya masa depan. Dan sekarang mereka melayani Tuhan di gereja-gereja lain. Karena mendapatkan understanding dari itu, saya mengerti, saya memahaminya, dan saya melakukannya. Itulah iman. Ada banyak kita mengerti firman tapi tidak melakukannya. You tidak understanding itu, you tidak paham, you tidak memiliki hikmat Allah. Itu hanya sekedar tahu. Makanya iman kita itu flat, hidup kita stagnan.
Sudah dengar firman berkali-kali, lakukan ini, lakukan itu. Nggak lakukan, cuma, oh iya, paham, tahu. Tapi sudah nggak melakukannya. Itu bukan understanding. Jangan kalah sama Daud, si bocil. Karena kita sudah lansi, sudah siap dipanggil Tuhan. Beraninya siap. Berbuat dulu yang banyak. Jangan ngaku-ngaku siap tapi nggak berbuat banyak. Itu tandanya ada lari dari kenyataan. Udahlah, aku lari aja dari kenyataan, mendingan aku di surga aja. Tuhan bilang, stop. Kamu belum bisa naik ke surga karena buahmu masih sedikit. Aduh, nanti aku sakit-sakit ini. Makanya berbuat dulu, sakitmu sembuh. Doanya cuma keluarga aja. Keluarga, terus saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu ya, keluarga mah nggak habis-habisnya mah. Beneran. Nggak ada habis-habis masalah, selalu ada tiap hari. Seperti cucian selalu ada tiap hari. Karena saya setiap hari rajin mencuci. Rajin mencuci, rajin mencuci, rajin mencuci. Itu saya. Tidak ada habis-habisnya. Bayangin bangun tidur saya langsung lihat ke dapur. Cucian lagi. saya sedang membayangkan, bisa nggak sih ada malaikat Tuhan dia nyuci sendiri gitu. Saya bangun, saya nggak usah nyuci. Itu baju-baju nggak ada yang ini tuh gitu tuh, ada malaikat Tuhan lagi mencuci. Oke, Babi Anjar, kita bantuin. Saya senang sekali tuh ada malaikat Tuhan. Karena kalau saya bangun, itu cucian kok nggak berhenti-berhenti ya. Aduh, Tuhan Yesus, cuci lagi, cuci lagi. Gitu. Kan sekarang full time, kalau dulu kan jadi bos. Pulang-pulang, ini cucian kenapa tuh belum dicuci? Marah terus, karena sudah ada si Mbak. Sekarang Mbak nggak ada, Mbaknya saya. Saya jadi Mbak. Yang masak, pokoknya dia letakin di sana. Dia nggak mau lihat. Itu bukan tugasku. Itu tugasmu. Saya bangun tidur. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu sambil nyuci. Oh Tuhan Yesus, itu kalau nggak pakai nyanyian saudara, pengurapan tidak turun, cucian tidak selesai. Harus ada nyanyian supaya pengurapan turun, cucian selesai. Gitu saudara. Bayangkan nih, lagi nyuci, langsung saya mikir, ini sabun sudah mau habis, berarti saya besok harus beli sabun. Itu duit ada nggak ya? Oh, Rinso ini. Itu udah dipikir di sini, udah kayak mama nih, mikir ini. Sabun Rinso ini, itu tempat ini. Mikirin mama nih, gue nih. Padahal gue kan babe. Gue mama nih, mikirin Rinso. Padahal nanti motor gue harus mikirin. Itu motor, itu bensinnya ada apa enggak ya? Mikirin kayak gitu. Jadi saudara ngerti maksud saya? Harus berbuah banyak, baru disebut murid. Jangan sosok mau ke surga lu, belum berbuah banyak. Kagak pasti ditang sama Tuhan. Tugasmu belum selesai. Ya, jadi jangan senang-senang cuma nonton YouTube, nonton TV, nggak berbuah, makan kacang. Makan kacang nonton TV. Oh, no. You harus banyak berdoa, lu harus banyak bersaksi. Doain kiri kananmu, muka belakang. Amin? Iya. Ini aminnya beneran nih. Atau cuma nyeneng-nyenengin hati Pak Pendeta ini. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini dan Tuhan tolong kami semua. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami belum melakukan kehendak, kami belum berbuah banyak, kami belum layak dipanggil murid-murid-Mu. Ampuni kami dan kasihanilah kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu berbuah banyak, supaya kami memiliki understanding. Setiap kami merenungkan firman-Mu, kami sanggup untuk melakukannya dan kami berkata iya dan amin. Iya dan amin dan kami melakukannya. Sehingga kami layak disebut murid-murid Tuhan. Yesus, pujilah nama-Mu. Terima kasih untuk Kau tambahkan usia kami di tahun baru ini. Supaya kami menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, bagi sesama kami. Nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi. Oh Yesus Tuhan, Kau terlalu baik buat kami. Terlalu baik Tuhan. Oh ya dah masih kena. Ya dah masih kena. Tuhan Engkau baik, selamanya baik Engkau Tuhan.
Kekayaan-Mu tak terhingga Bapa, tak terselami oleh kami Yesus. Hikmat marifat-Mu dahsyat Tuhan. Bapa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berilah kami rezeki makanan hari ini yang secukupnya Tuhan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Sebab Engkau punya kuasa kerajaan dan kemuliaan. Bapa, Bapa kami yang di surga, jelikan mata rohani kami, supaya kami melihat kasih kemuliaan-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami. Berkat-Mu datanglah Yesus, datanglah di dalam nama-Mu ya Yesus kami berseru. Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Sembuhkanlah kami ya Tuhan, sembuhkanlah kami ya Yesus. Oh Tuhan, pulihkan iman kami, pulihkan hikmat kami, kasihanilah kami Yesus. Engkaulah ya Tuhan, Engkaulah yang sangat kaya. Bapa-Ku, Bapa-Ku, Bapa kami yang di surga, Engkau sangat kaya. Kaya Tuhan, kaya, kaya. Oh Yesus, Yesus. Tuhan, Kau begitu baik buat kami. Kau begitu baik. Firman-Mu ya dan amin. Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami semua. Kalau belum melakukan segala kehendak-Mu dengan baik dan benar, karena kami tidak memiliki understanding, pemahaman, hikmat, marifat, Tuhan tolong kami, bantu kami melakukannya, supaya kami berbuah 160, 30 kali ganda. Tuhan dimuliakan, dan Engkau menyebut kami murid-murid-Mu. Udah ada basi, angkat tangan kananmu anak-anakku.
Dan biarlah Tuhan menjamah tangan-Mu dan memberkati Engkau, mengurapi Engkau di kepala-Mu, menyembuhkan-Mu, menyembuhkan jiwa-Mu, menyembuhkan sakit-Mu, menyembuhkan fisik-Mu, menyembuhkan ketakutan-Mu, kegelisahan-Mu. Yesus Tuhan, tumpahkan tangan-Mu Bapa, tumpahkan tangan-Mu Yesus, supaya kami sembuh, supaya kami kuat, supaya kami celik, supaya kami bertumbuh, berakar, berbuah yang lebat, berbuah yang banyak. Saya karena layana masuk, ya karena layana kan. Yesus Tuhan, bernama sana karena layana masuk. Tuhan, begitu kuat hadirat-Mu di tempat ini. Kau sedang mengurapi anak-anak-Mu, Kau sedang memberkatinya, Kau sedang menyembuhkan kami semua. Kau membuat kami sehat. Segala sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terjadilah kesembuhan di jantung kami, terjadilah kesembuhan di diabetes kami, terjadilah kesembuhan di lutut kami, terjadilah kesembuhan di asam urat dan kolesterol kami, terjadilah kesembuhan di pendengaran kami, di telinga kami, terjadilah kesembuhan di mata kami, terjadilah kesembuhan di tenggorokan kami, oh di punggung kami, di dalam nama Yesus. Terjadilah kesembuhan, tulang-tulang belikat kami sembuh dalam nama Yesus, segala dalam darah kami sembuh dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Bapa. Wadah masyarakat rela masih kerana tidak mungkin Tuhan tidak menyembuhkan, karena Dia Bapa yang baik, Yesus yang baik, Roh Kudus yang sangat baik. Tidak mungkin Dia tidak menyembuhkan. Dia pasti memulihkan hidup kita, Dia pasti menyegarkan hidup kita, Dia pasti melipat gandakan hidup kita, berbuah dan berbuah dalam nama Yesus. 30, 60, 100 kali ganda dalam nama Yesus. Diurapinya Engkau, dikuatkannya, diteguhkannya, disembuhkannya Engkau, sebab Tuhan Allahmu tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Di dalam nama Yesus, gak ada masa kapapaya dalam nama Yesus. Glory, haleluya. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Roh Kudus menyertaimu, Roh Tuhan menyertaimu, Roh Suci menyertaimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya masa dakara dalam nama Yesus.
Biarlah setiap hidup kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami berkenan di hadapan-Mu. Sampai selama-lamanya Engkau mendidik kami dan menyertai kami, menasihati kami, dan membawa ke dalam rencana-rencana-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang telah diberkati Tuhan, kita berkata, Amin. Pujilah nama Tuhan. Tuhan berkati saudara, silakan memberi.